Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam. Yang terhormat Bapak Uskup Agung Merauke, Administrator Apostolik Keuskupan Amboina yang mulia Monsenyor Petrus Canisius Mandagi MSc, yang saya hormati Bupati Maluku Tenggara, dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Maluku Tenggara, yang saya hormati Wakil Wali Kota Tual, yang saya hormati pimpinan dan anggota DPRD Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara yang berkenan hadir, yang saya hormati Provinsial MSc Indonesia Pastor Sam Maranresi MSc, yang terhormat Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara, yang terhormat Pastor Wakil Uskup Wilayah Kei Kecil RDE Koreaan, yang terhormat Bapak Pastor Paroki Tual RD Cakrenyaan, yang juga pada saat ini merayakan pesta perak imamat 25 tahun membiarah bersama Pastor Sam Maranresi MSc dan Pastor Igo Walirubun MSc. Selaku Wali Kota, saya ucapkan selamat buat ketiga pastor merayakan hari kebahagiaan rohani ini. Selanjutnya saya hormati para pastor, biarawan, biarawati Keuskupan Amboina, wilayah Keuskupan Amboina, Kepulauan Kei Kecil dan Kei Besar, dan para pastor, biarawan, biarawati yang berkesempatan hadir. Yang saya hormati para raja yang berkenan hadir, yang saya hormati Saudara Sekretaris Daerah Kota Tual, yang saya hormati anggota DPRD Provinsi Pak Perak 25 tahun imamat Pastor RD Jakrenyaan, Pastor Sam Maranresi MSc, dan Pastor Igo Walirubun MSc. Sungguh sebuah berkat dan sukacita ganda yang bukan hanya milik para umat gereja Katolik semata, namun perayaan syukur ini juga merupakan sukacita bersama seluruh komponen umat beragama di Kota Tual, dan terlebih lagi sukacita bagi kami pemerintah daerah Kota Tual. Oleh karena itu saya menyambut gembira ditabiskannya Gereja Santo Fransiskus Xaverius Kota Tual yang dipergunakan umat sebagai sarana peribadatan memuji dan memuliakan Tuhan. Sebagai umat percaya yang selalu mengguli seluruh kehidupannya pada Tuhan Sang Pencipta, maka Tuhan selalu menuntun kita dalam setiap usaha perjuangan, sehingga sebuah gedung yang representatif bahkan dipandang sangat megah dimiliki umat hari ini. Yang mulia Bapak Uskup dan hadirin yang saya hormati, pembangunan yang dilaksanakan umat dan panitia ini telah ikut mewarnai dan mendukung program pemerintah Kota Tual dalam upaya pembinaan iman dan takwa masyarakat Maren yang menuju basis masyarakat religi sebagaimana tergambar dalam visi Kota Tual 2018-2023, yaitu mewujudkan Kota Tual sebagai kota beradat, beriman, ekonomi, responsif, akuntabel, demokrasi, aman dan transparan. Sebagai bukti dari komitmen upaya perwujudan visi dan misi tersebut, maka bukan hanya pembangunan gereja ini dibangun, akan tetapi sarana prasarana peribadatan lain juga dibangun, antara lain
seperti pembangunan Masjid Agung Al-Huriyah 45 Tual, pembangunan gedung gereja Maranatha Tual, serta pembangunan gedung gereja Santo Fransiskus Xaverius Tual. Pembangunan sarana dan prasarana tersebut dilakukan melalui kerjasama gotong royong yang harmoni dari semua komunitas agama yang menggambarkan toleransi dalam keimanan. Saat ini penegasan rasa toleransi yang tinggi dalam masyarakat Meren ditandai pula dengan kehadiran miniatur gedung peribadatan pada lapangan Lodar L Tual sebagai bukti ikon religi dalam toleransi kita di bumi Maren, kota Tual yang kita cintai. Terkait dengan itu, perayaan syukur di hari ini haruslah kita maknai sebagai cerita panjang dari sebuah nilai perjuangan, cerita romantis dari sebuah toleransi, dan cerita religi dari sebuah keimanan yang berakar pada budaya kita, budaya Ain. Dan patutlah cerita ini menjadi tomnya negeri ini dan menjadi tadnya suku ini di bawah tengah keterbatasan kita, baik dari sisi penganggaran maupun di tengah kemelut dunia atas wabah COVID-19, namun dengan semangat yang ada dan dengan mengedepankan protokol kesehatan, pencegahan dan penyebaran virus COVID-19, perayaan sukacita ini dapat terlaksana dengan baik dan lancar. Yang mulia Bapak Uskup, hadirin yang berbahagia, kita memahami bersama bahwa perjalanan kehidupan suatu kumpulan umat Tuhan dalam membangun kualitas kehidupan umat, termasuk pembangunan sarana prasarana peribadatan, tidak lepas dari peran dan tanggung jawab bersama seluruh stakeholder. Kebutuhan akan gedung gereja yang representatif akan menjadi indikator yang sangat penting dan mendasar sebagai penunjang persekutuan umat Tuhan dalam pembangunan iman keumatan. Kondisi inilah yang telah diwujudkan oleh komunitas umat gereja Santo Fransiskus Xaverius Tual di bawah kepemimpinan Bapak Pastor R.D. Jak Renyaan, dengan segala niat, daya upaya, ketulusan dan kerja kerasnya. Selaku pastor paroki Tual telah melahirkan gereja Santo Fransiskus Tual dengan sangat cepat, dan hal ini menjadi kebanggaan tersendiri bagi saya selaku pribadi dan selaku kepala daerah di Kota Meren yang sama-sama kita cintai. Selain itu, patut pula kita ketahui bersama bahwa perayaan suci di hari ini bukanlah akhir perjalanan momentum semata, melainkan masih ada momentum pengresmian gedung gereja lain dan atau masjid atau sarana peribadatan lain yang harus kita sukseskan bersama nanti. Tentunya diperlukan kolaborasi, sinergitas dan harmonisasi antar komponen, baik warga gereja, panitia pembangunan maupun pemerintah daerah wajib bahu-membahu untuk mensukseskan momentum peresmiannya nanti. Selaku pemerintah daerah, kami menyadari bahwa di tahun-tahun belakangan ini alokasi anggaran kegiatan sarana prasarana peribadatan tidak maksimal tahun-tahun sebelumnya. Bukan karena keinginan kami, namun kita semua segenap komponen pemerintahan diperhadapkan dengan refocusing anggaran yang diprioritaskan demi pencegahan dan penyebaran virus corona COVID-19, sehingga perjalanan ini kadang terasa menyakitkan. Saya percaya bahwa ini bukanlah akhir dari segalanya. Dengan memohon izin dari umat sekalian untuk saya mengutip firman Tuhan yang berbunyi, "Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga." Mazmur 127 ayat 1. Saya berkeyakinan bahwa firman inilah
yang menjadi landasan pijak umat gereja Santo Fransiskus Xaverius Kota Tual, sehingga badai dan gelombang sebesar apapun tak akan mampu menggoyahkan semangat pembangunan yang ada, sehingga pembangunan rumah Tuhan ini berdiri dengan indah di bumi Maren yang sama-sama kita cintai. Yang mulia Bapak Uskup dan hadirin sekalian yang saya kasihi, secara pribadi perlu saya sampaikan bahwa kedekatan saya dengan umat Katolik bukanlah hanya baru di hari ini ataupun di saat-saat tertentu saja. Namun secara anak adat, saya dibesarkan dengan darah mengalir di tubuh ini dari lingkungan keluarga yang heterogen, baik lingkungan keluarga Muslim, Kristen maupun Katolik. Oleh karena itu, ketika saya dipercayakan Tuhan sebagai pemimpin atas negeri ini, saya berlaku imbang pada semua komponen umat dengan segala daya dan semangat yang ada demi Kota Tual yang sama-sama kita cintai. Sebagai contoh, ketika kita diperhadapkan dengan persoalan kemanusiaan yang terjadi di Makassar pada beberapa bulan lalu, yang mana salah satu warga umat Katolik Stasi Tual menjadi korban dalam peristiwa itu, saya bersama dinas terkait dan kelurahan mendatangi korban di Makassar bukan hanya untuk menunjukkan simpati pemerintah daerah demi pencitraan belaka, namun sebagai perwujudan rasa kemanusiaan yang ada pada kita dan sebagai wujud Fangnanan selaku anak adat negeri ini, agar semua mata dapat melihat dan semua bibir dapat berkata bahwa kecintaan kita selaku anak adat di negeri ini bukan hanya simbolis belaka, namun hal ini sudah menjadi darah dan dagingnya budaya dan menjadi iman kita selaku saudara dalam kemanusiaan aini. Yang mulia Uskup dan semua hadirin yang sangat saya banggakan, selaku kepala daerah, dalam momentum syukur ini saya mengajak kita sekalian untuk benar-benar membangun mental rohani dan mewujudkan rasa toleransi kita sebagai umat Tuhan, dan benar-benar membentuk karakter kita dalam budaya dan kearifan lokal yang kita miliki, sehingga rasa keamanan dan kenyamanan di Kota Tual ini dapat tercipta sebagaimana yang ada dalam predikat kota ini sebagai kota kelima dengan tingkat toleransi tertinggi di Indonesia. Yang mulia Bapak Uskup dan hadirin yang saya cintai, mengakhiri sambutan ini saya berharap sungguh bersama-sama kita menjaga bangunan gedung gereja ini, merawat dan memelihara gedung gereja ini agar dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya, bukan hanya dalam momentum di hari ini saja, namun bersama-sama kita memasyhurkan gereja ini dalam setiap waktu peribadatan, agar tujuan keberadaan gedung gereja ini dapat tercapai dalam keimanan kita masing-masing. Akhirnya, selaku kepala daerah dan selaku anak negeri adat ini, dengan penuh ketulusan dan kerendahan hati saya ucapkan selamat kepada segenap komponen gereja Santo Fransiskus Xaverius Tual atas perayaan pentabisan gedung gereja pada hari ini. Terkhususnya selamat pula kepada kakak saya, abang saya, Pastor Sam Marandresi MSI, selaku pimpinan tertinggi MSI di Indonesia, Pastor Igo Walirubun MSI, selaku pengajar atau dosen di Sekolah Tinggi Filsafat Pineleng, atas pesta perak 25 tahun imamat. Semoga sukacita dan rasa syukur di hari ini menjadi berkat dan awal baru bagi kota ini, dan semoga melalui pentabisan gereja Santo Fransiskus Xaverius memberikan semangat baru bagi kita sekalian dalam menjaga, membangun, serta memupuk rasa persaudaraan dan keimanan kita dalam Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita sekalian. Om Santi 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 Om.